Teman bicara, hari ini kita akan bertemu kembali seorang yang sukses di dunia kepolisian sampai beliau menapaki tangga-tangga kepolisian di tingkat utama. Mudah-mudahan kita banyak hal yang bisa kita gali dari kehidupan yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Kita sambut Kang Boy sama Salamuddin. Agak sulit ya, Pak. Atur nuhun. Terima Kang kasih. Boy ini seorang akabri. Dulunya kuliah di akabri, Pak. Ya. Itu kuliah atau Pendidikan. apa ya? Pendidikan Pendidikan. disebutnya, bukan kuliah ya. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan akabri tahun 92. Ya. Lulus SMA tahun 1977. berarti ya tadi ada gap year ya, 1 tahun di sana. Atau memang pendidikannya 5 tahun? Kan biasanya kedinasan 4 tahun. Sebenarnya bukan begitu. Karena kurikulum di angkatan saya itu kan berakhirnya kan menjelang tutup tahun. Oh. Beda dengan yang setelah itu kan oke. di kurikulumnya di bulan April. Sehingga pendidikan akabri itu begitu awal tahun mulai proses administrasi, seleksi. Sehingga pendidikan dimulai pada bulan Maret tahun 78. Sehingga lulusnya tahun 82. Seleksi itu masa paling berat ya, Kang? Sebenarnya ketika kita merumuskan atau kita menilai atau kita memandang berat tidaknya suatu proses seleksi itu kan tergantung bagaimana kesiapan kita ya. Iya. Soal saya selalu mendorong kepada diri saya do the best. Bagaimana kita agar do the best? Ya kita lakukan persiapan perencanaan. Saya sejak SMA kelas 1, saya sudah memutuskan masa depan saya. Saya akan ke akabri. Saya tidak pernah memikirkan lagi bahwa saya akan ke UI, ke Unpad, ke ITB, ataupun ke universitas yang saya nggak pernah berpikir seperti itu. Fokus saya ke akabri pada saat itu. Apa yang dasarnya, Kang? Keinginan apa? Ada keluarga yang akabri, yang polisi atau yang TNI? Sebenarnya kalau latar belakang keluarga ada ya. Bapak saya itu seorang anggota Brimob ya. Oh, oke. Tetapi itu bukan motivasi yang utama. Saya waktu itu sudah berpikir bahwa saya harus menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin di institusi Polri itu, maka melalui jalur akabri. Itu pilihan pada saat itu ya. Karena nggak ada pilihan lain. Saya nggak ke akabri darat, udara, ataupun akabri laut. Saya pilihannya waktu itu adalah akabri bagian kepolisian nama lengkapnya. Kalau zaman dulu, kita waktu masih sekolah, mungkin kita beda 10 tahun dengan saya, Kang. Kalau Akang 77, saya 95, berarti lulus hampir 20 tahun mungkin kita beda. Nah, di saya tuh untuk masuk akabri nggak terlalu terkenal. Karena yang masuk akabri itu hanya sekitar 5 dibanding untuk profesi yang lain. Oke. Nah, ada nggak zaman dulu tuh memang orang berbondong-bondong pengen masuk ke TNI yang akhirnya membawa pemikiran Kang Boy ini memang mau masuk nih kepolisian bagian itu? Saya kalau data empirical saya mungkin tidak ada ya. Memang persentase waktu angkatan saya dari angkatan 77 yang masuk polisi itu 2 orang. 2 orang. Masuk udara 1 orang. Itu dari saya lupa dari STM mana gitu. Jadi kami waktu itu hanya 3 orang dari Bogor. Jadi kalau dikatakan minat gitu atau animo besar atau kecil, saya terus terang tidak bisa menjawab itu karena tidak terpikir pada saat itu, kenapa kok teman saya ini satu ikut juga masuk akabri kepolisian, yang satu masuk akabri bagian udara, waktu itu seperti itu. Nah, saat kelas 1 SMA memutuskan untuk ingin jadi masuk akabri, pasti kan udah siapin nih, fisik disiapkan, tes psikotes disiapkan, segala macam dong. Kalau kita dengar tuh ceritanya tesnya tuh sampai 7 kali apa 8 kali ya. Untuk menuju dipilih untuk menjadi calon taruna gitu. Betul, ya. Itu persiapannya selama 3 tahun itu memang fokus. Sampai kalau sekarang tahun-tahun ini ada yang ikut les khusus tuh. Betul. Untuk masuk ke sekolah kedinasan. Ya, memang karena tadi saya katakan saya sudah memutuskan perjalanan hidup saya ke depan, berkarir di kepolisian. Saya persiapkan diri saya. Biasanya saya pulang SMA itu selain kegiatan-kegiatan kurikuler di sekolah ya, seperti biasalah main macam-macam gitu ya, olahraga, macam-macam lah namanya anak SMA itu. Saya pulang sekolah, istirahat sebentar, sore saya sudah ke lapangan. Fisik.
Ya, pembinaan fisik ya, mulai dari lari, saya pull up, push up, sit up, itu sudah saya lakukan hampir rutin. Kemudian saya masuk menjelang kelas 3 itu, saya ikut ini, psikotes di Cilendek itu. Untuk memastikan apakah pilihan saya masuk ke Akabri ini adalah pilihan yang sesuai dengan potensi saya. Sesuai dengan minat saya gitu kan. Alhamdulillah pada waktu wawancara itu ditarik kesimpulan, saya bisa. Artinya bisa mengambil pilihan untuk masuk ke Akabri itu. Jadi Kang Boy itu mendesain karir ke depan dari semenjak SMA kalau gitu ya? Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti Jadi itu. bukan by accident? Enggak. Kebanyakan orang by accident ya. Kuliahnya apa, berkarirnya jadi apa. Tapi Kang Boy tahu apa yang akan dicapai. Sebenarnya tadi konteksnya pada dunia ini ya, dunia di luar militer dan polisi ya. Ada orang yang kuliah di mana tapi kemudian berkarir di mana. Tapi itu kan dinamika. Dalam kehidupan karir, kemudian potensi dirinya dan kebutuhan institusi. Akhirnya seorang contoh ya, seorang Rino misalkan dia seorang arsitek, tapi organisasi membutuhkan dia sebagai seorang eksekutif. Dan potensi untuk itu dan kompetensinya memungkinkan, why not gitu. Gitu. Saya kira itu pilihan yang normal saja gitu. Teman-teman semasa sekolah mendukung, memberikan support? Itu juga belum ada tuh. Cuman artinya memang status menjadi taruna itu kan memang agak sedikit ini ya, secara kuantitatif itu kan terbatas ya. Angkatan saya hanya 2 orang. Kalau dikatakan mendukung, ya sebenarnya welcome. Ketika kami mengadakan halal tiap tahun itu, ya alhamdulillah gitu ya. Respon teman-teman itu, Boy apa kabar? Gitu. Wah beda ya sekarang gitu. Jadi komunikasi itu menurut saya sangat bagus sekali. Jadi kesan mereka juga mungkin bangga juga ya, ada teman-temannya yang bisa mengambil karirnya di dunia kepolisian melalui pendidikan Akabri itu. Saya punya teman dulu yang teman dekat masuk Akabri. Ya dia cerita banyak hal lah. Pada saat sekolah di Akabri itu berbeda dengan sekolah di universitas. Pendidikan maksudnya. Pendidikan ya. Pendidikan di Akabri itu berbeda. Ada geng prestisius katanya, geng drum band itu paling apa ya, paling moncer di sana. Benar Om? Ada geng-gengan di dalam itu. Sebenarnya kalau geng-gengan tidak ada ya. Ini kesannya nanti secara sosiologis nih, apa nih ada geng-gengan, kan? Jadi memang salah satu bagian dari kurikulum di Akabri itu atau di Akpol sekarang namanya pola pembinaan pengasuhan. Bentuknya itu tadi drum band itu atau sekarang marching band ya. Di drum band dan marching band itu ada kelompok-kelompok. Ada yang namanya peniup suling, ada trompet, ada drum itu, ada yang namanya bass drum gitu kan, ada yang namanya stick master. Nah, kalau dikatakan geng itu menurut saya tidak ada, tetapi kelompok itu, dan masing-masing kelompok ini kan namanya suatu marching band atau drum band itu kan harus harmonis. Jangan yang suling ini mau main sendiri gitu kan, yang satu do, yang satu re, nah, itu kan tidak harmonis. Ini bagian dari pembelajaran juga? Pembinaan, pola pengasuhan, iya. Jadi semua memang didesain begitu menyeluruh ya dari kehidupan di akademi ini ya. Karena satu hal juga, pola pengasuhan selain itu kan pembinaan fisik juga ya. Seperti saya dulu, saya memegang alat yang paling berat. Berat sekali alat itu ya. Tetapi melalui kegiatan-kegiatan pengasuhan drum band atau marching band ini, kita sebenarnya ingin menunjukkan kebanggaan kita sebagai seorang taruna dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kehidupan di Akabri atau di Akpol tidak semata-mata hanya pendidikan yang profesi kepolisian, tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan nilai-nilai apresiasi seni kita itu, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan itu, display itu ya, displaynya marching band atau drum band itu. Kalau bayangan Kang Boy ini, masa yang paling menarik itu masa waktu SMA atau waktu masa pendidikan yang terbersit lah, memori paling dalam nih. Dua-duanya menarik. Yang paling sering berkumpul sekarang teman SMA, teman pendidikan.
Kalau SMA itu kan karena keberadaan kita kan agak jauh-jauh ini sekarang. Kemudian juga ada kendala, mungkin juga sudah pada aki-aki ini. Jadi pertemuan-pertemuan secara reguler itu biasanya dilakukan dalam rangka halal bihalal gitu kan. Lebihnya mungkin kunjungan-kunjungan sosial. Kalau di Akabri itu kan karena kita memang dibentuk untuk soliditas itu sejak kita dari tingkat 1. Jadi dari Akabri kepolisian atau Akademi Kepolisian, kemudian darat, udara polisi itu kita diintegrasikan dalam satu konsep besar namanya kader-kader calon pemimpin bangsa ya gitu ya, pimpin TNI dan Polri, sehingga kurikulum pun juga dibangun seperti itu untuk mengarahkan kita memahami tentang tantangan-tantangan negara, bangsa dan masyarakat ke depan itu. Akhirnya ini membangun yang namanya soliditas kita, integritas kita, integrasi kita maksud saya itu di antara para taruna Akabri pada saat itu. Ya, saya suka sering mendengar tuh yang kalau misalnya teman-teman di Akabri kepolisian atau Akpol itu dia punya kakak asuh. Oh iya. Dia harus belajar kepada seniornya yang sudah menjabat. Jadi pada saat dia pesiar itu dia bertemu tuh para kakaknya, seniornya untuk menimba atau sekedar untuk datang untuk bertemu dengan itu. Itu apa ya motif di balik itu? Yang pertama begini, sebenarnya bukan kakak asuh yang menjabat. Karena kalau yang menjabat itu kan terbatas. Struktur dalam organisasi resimen korps taruna itu tidak mampu mengakomodasi seluruh taruna. Apalagi sekarang kan satu angkatan bisa sampai 300. Sementara struktur itu terbatas. Jadi ini adalah salah satu kultur di kalangan taruna itu yang namanya hubungan antara seorang senior dengan junior, yang kita katakan hubungan kakak asuh dan adik asuh. Kenapa demikian? Selama pendidikan itu kan kita jauh dari orang tua. Kita jauh dari lingkungan masyarakat. Dulu ya, artinya interaksi dan komunikasi itu sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang kan, dunia media sosial begitu terbuka luas ya. Nah dulu itu sangat terbatas. Nah, ketika kita menghadapi berbagai hambatan, kesulitan, tantangan selama kita mengikuti pendidikan itu, maka seorang kakak asuh itu ditugaskan untuk mengayomi si adik-adiknya itu. Ada apa dek kira-kira yang dihadapi, kesulitan apa yang dihadapi. Nah, kita akan dibimbing, dikasih tahu cara-caranya untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi lebih pada konteks bagaimana mengayomi adik-adiknya itu. Kalau semasa SMA nggak ada ya yang belum pendidikan kita mengarah ke sana ya? Nah ini mungkin kita harus bangun tuh. Iya. Karena saya kira ini suatu statement yang bagus sekali bagaimana si kelas 3 ini juga membangun interaksi, kemudian komunikasi dengan adik-adik di bawahnya itu. Karena kan tidak juga lepas adanya potensi bahwa si kakak ini juga pengen masuk ke misalkan ke ITB, adiknya di kelas 1 juga, Kang saya juga sepertinya pengen deh. Nah, gimana kira-kira menuju ke sana? Nah kira-kira kan bisa juga terjadi seperti itu ya. Itu menurut saya bagus itu konsep itu. Konsepnya ya. Momen yang paling teringat semasa sekolah apa atau pendidikan yang nggak perlu lupa berkaitan dengan pertemanan ataupun kejadian mungkin? Banyak sebenarnya. Yang teringat mah satu Pak. Ya. Kalau di selama pendidikan di SMA ya. Saya ini kan dibesarkan di lingkungan ini ya, di lingkungan polisi ya. Bapak saya seorang anggota Brimob gitu kan. Saya biasa ditanamkan disiplin oleh bapak saya. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh berkembang. Ya mulai saya SMA mungkin belum sebegitu artinya melembaganya dalam kehidupan saya. Tapi setelah saya masuk taruna, kemudian saya dididik, digembleng di sana, maka budaya kehidupan disiplin itu sekarang seolah menjadi bagian dari kehidupan saya. Ya tadi itu kan saya janji jam 10 ya terjadwal kan. Saya dari rumah itu sudah pagi-pagi ya. Setelah subuh saya berangkat, saya transit dulu di Sukasari. Dari sana saya jam-jam 8 saya sudah berangkat gitu. Meskipun saya transit dulu ya, breakfast itu. Agar begini,
bagaimana saya akan dihargai oleh host ini kalau saya tidak menghargai schedule yang sudah disiapkan oleh host ini. Jadi ini menjadi bagian dalam keseharian saya. Nah ini mungkin ke depan juga hal-hal seperti ini kan bagus untuk budaya generasi muda ya. Padahal anekdot di Indonesia yang saya sampai hari ini nggak suka, katanya kita tuh nggak pernah menepati waktu. Itu yang saya juga kurang sependapat tuh, Kang. Kalau janji jam 10, ya pasti datangnya jam 11. Itu kadang-kadang anekdot tuh, yang kita melawan, berarti kita sama-sama melawan budaya itu. Kang, ini balik lagi nih kita ke karir. Awal karir jadi Letnan 2, masuk sebagai lulusan dari akademi kepolisian. Ini eksklusif karena mungkin zamannya Kang Boy berapa? 100, 200 angkatan? Angkatan saya sedikit sekali. Saya tuh lulusannya 46. 46. Wah, 46 masuk ke institusi yang besar. Menjadi kaum elit. Bisa disebut gitu nggak, kaum elit? Saya kira tergantung kita memaknai ya elitis itu ya. Kalau elitis dalam konteks profesionalisme oke lah ya. Tapi kalau kemudian membentuk seolah-olah dia eksklusif, saya kira kita perlu perbincangkan kembali. Cuma saya tadi ini ada pertanyaannya Kang Rino tadi mengenai sesuatu yang impresif dalam kehidupan saya di Akabri ya. Saya alhamdulillah ya, saya itu memang dipersiapkan dari tingkat 1. Ada satu namanya disebutnya Dewan Musyawarah Taruna itu, ya semacam satu OSIS lah kalau di SMA. Kira-kira seperti itu. Jadi saya dari tingkat 1 sudah dipersiapkan untuk nanti mengarah kepada yang kami sebut namanya Komandan Resimen Korps Taruna, Ketua Senat lah. Nah, saya bersyukur karena itu memang digembleng dari tingkat 1. Nah, untuk menjabat jabatan Komandan Resimen Korps Taruna atau Ketua Senat itu tidak sederhana. Itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon itu. Saya bersyukur. Itu yang berkesan bagi saya karena dari sekian puluh taruna pada saat itu kan hanya satu yang namanya ketua senatnya itu. Itu yang perjuangan menurut saya yang sangat impresif. Berarti dari muda udah serius ya untuk karir itu. Kalau seorang Kang Boy ini, kalau saya kan penuh dengan pesta. Kalau Kang Boy kayaknya nggak ada pesta-pestaan mungkin ya? Ada sih sebenarnya. Cuman kan kita juga kan tidak bisa lepas dari realita kehidupan remaja ya. Cuma jangan kemudian kita terfokus atau terperangkap oleh hal seperti itu. Bahwa kalau kita nanti imun dengan identitas kita sebagai remaja nanti. Betul. Jadi karir pet didesain, semua dipersiapkan. Kebutuhan untuk menuju satu posisi dipersiapkan, itu yang langkah-langkah yang dikerjakan. Penuh dengan challenge sama kehidupannya. Saya kira itu, karena memang kita persiapan perencanaan harus dong. Tetapi juga ada kebijakan dan aturan-aturan institusi yang kita berharap misalkan jadi katakanlah seorang direktur utama suatu institusi tertentu, kita maunya. Tapi pimpinan kita atau yang di atas institusi itu mengatakan, dia lebih cocok di sana. Nah ini pilihan kita memang tidak begitu besar, karena institusi juga punya pertimbangan bahwa orang ini lebih cocok di sana, potensinya lebih kuat di sana, dan ini akan lebih bermanfaat pada pengembangan kinerja dan produktivitas organisasi. 46 orang masuk di angkatan Om, berbaur dengan ribuan anggota Polri yang lain, menjadi yang disorot. Ini siapa lagi yang masuk nih? Besok-besok dia jadi pimpinan saya nih. Selalu tuh yang senior yang biasanya disebutnya bintara atau apa kan, mereka pasti senior secara usia, tetapi mungkin itu tantangannya seperti apa tuh? Jadi begini, yang pertama kita harus paham bahwa dalam dunia militer dan polisi itu kita mengenal namanya hierarki. Dan disiplin. Hierarki dan disiplin itu mengatur pada diri kita, pada anggota ya, bahwa pangkat itu akan menentukan kedudukan. Iya kan? Boleh saja usianya 40, tetapi dia seorang bintara. Masuklah seorang lulusan Akpol yang usianya relatif 22.
Tidak bisa seorang bintara itu memerintah seorang perwira, tidak bisa. Itu namanya hierarki dalam kehidupan militer dan polisi. Dan itu hal yang biasa saja. Tidak ada resistensi. Oh, ini anak muda masuk, terus kemudian kita tidak mau diperintah oleh si perwira. Nah, itu namanya insubordinasi, itu melawan, menentang perintah atasan itu. Saya belajar di beberapa buku tentang kepemimpinan, teori kepemimpinan. Kepemimpinan itu nggak semuanya berdasarkan kertas atau jabatan yang ditulis, tapi ada inner di bawah dalam dirinya. Nah, itu pengaruh nggak? Kalau di kepolisian kan siapapun yang sudah pegang SK dia jadi pimpinan, tapi belum tentu secara keseluruhan dia pegang komando kepemimpinan. Nah, Kang Boy membuat itu seperti apa di sana? Menyikapinya. Seorang anak umur 22 tahun baru keluar, pegang Letnan 2 tuh udah jadi ketua kompi, kepala kompi. Dulu saya komandan peleton. Komandan peleton ya. Jadi memang tadi tantangannya seperti itu. Oleh karenanya memang saya secara pribadi, ketika saya menjabat sebagai komandan peleton dulu di Polda Metro Jaya, saya leadership by example. Siapa tokoh yang artinya knowledge itu kan kita harus lebih baik dong dibandingkan dengan anak buah kita kan. Pasti lulusan akabri kalau nilainya, akademiknya, kognitifnya di bawah seorang bintara, ya menurut saya kurang pas. Meskipun bisa saja seorang bintara itu mengambil pengembangan pendidikan misalkan sampai S2, bisa saja. Tapi tadi kembali kepada hierarki. Meskipun dia seorang doktor, tapi ketika dalam konteks hierarki organisasi dia adalah bawahan. Nah, itu dari segi segi akademik, segi performance kita. Ya jangan sampai kita seorang perwira itu punya performance fisik yang tidak terengginas bahasanya di Taruna itu. Saya kalau memimpin latihan saya berada di depan, anak buah saya membawa senjata AK, saya bawa senjata AK dan saya bawa pistol untuk lari. Dan saya di depan itu, saya katakan leadership by example itu. Jangan kita, ayo latihan fisik, kita di belakang. Anak buah sudah di depan 1 kilo, kita ngopi berhenti. Nah itu menurut saya is not good ya. For example itu. Jadi saya tunjukkan pada itu. Dari segi juga kita attitude kita juga harus mampu mengembangkan namanya budaya empati. Duduk dengan anak buah, ayo ngobrol-ngobrol, main gaple misalkan, ngopi, teh gitu, atau diskusi apapun yang menjadikan kita cair dan membaur dengan anak buah. Pimpinan yang jadi rujukan selama berkarir siapa yang menurut Om ini saya kagum lah? Di masa saya muda sih memang saya belum berpikir sampai jauh ke sana ya. Belum berpikir sampai jauh ke sana. Kemudian sejalan dengan perjalanan usia pendidikan dan karir saya, sebenarnya banyak beberapa senior-senior yang saya jadikan satu motivasi. Saya harus seperti itu gitu loh. Ada beberapa senior-senior jenderal yang wah hebat banget ya, gitu loh. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat seorang anak SD dengan seorang anak SMA, anak SD mengatakan itu Kang Rino hebat pisannya gitu loh. Karena dia tidak dalam pada kedudukan yang sama. Ketika dia sama kedudukannya di SMA, mungkin melihat Kang Rino sama juga dengan gue kira. Nah, saya melihat begini, saya harus seperti jenderal seperti itu, kemampuan manajerialnya, kemampuan leadershipnya gitu loh, kemampuan analitisnya gitu harus menurut saya harus dahsyat lah gitu. Karena itu yang tadi kaitannya dengan yang sebelumnya itu. Jangan sampai di depan anak buah kita ini kok you are nothing loh jenderal gitu loh. Kita harus tunjukkan we are best, much better than you gitu loh. Itu saya gitu ya. Itu menuju di kepolisian ini kan banyak ini ya tadi organisasi besar pasti banyak. Ya. Ini ada singkong juga. Wah, itu nostalgia nih makan singkong. Singkong. Ya jadi di organisasi itu selalu tuh tidak mungkin satu organisasi itu homogen. Selalu banyak tuh faksi-faksi apa. Nah, yang bisa membuat kita lurus, nggak belak-belok atau apalah orang hari ini menyebutnya kutu loncat lah, apalah segala macam. Ada pegangan hidup. Kadang-kadang apa sih sebenarnya yang
Kang Boy itu pegang sampai akhirnya di ujung. Kadang-kadang mungkin Kang Boy lebih mempertahankan pegangan hidup dibanding challenge yang lain atau opportunity lain mungkin gitu. Kira-kira ada nggak? Memang sampai ujung nih. Ya, memang pragmatisme ini suatu yang sangat menggoda banget. Saya nggak ngomong pragmatisme tadi. Sampai sekarang itu. Gitu. Cuman begini, tadi kan saya sampaikan di awal, saya dari mulai saya kelas 1, ya, saya sudah punya pilihan hidup dan karir saya ke depan. Dan saya dibesarkan di lingkungan bapak saya yang brimob yang menanamkan nilai-nilai budaya disiplin. Saya harus konsekuen dong. Ketika saya menjadi seorang perwira, saya harus buktikan bahwa saya siap menjadi seorang perwira yang kira-kira memang layak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Rangsangan-rangsangan pragmatisme itu selalu ada. Cuman saya selalu mengatakan pada diri saya dan keluarga saya, hidup kita ini kan sesaat saja. Kalau kita terperangkap oleh rangsangan pragmatisme, sementara di depan kita itu tantangan untuk negara, bangsa, dan masyarakat begitu besar, pilihan tinggal kita. Kalau saya pilihannya tadi, biarlah misalkan saya tidak populer dengan tidak mengikuti gaya-gaya pragmatisme itu, tapi yang saya pikirkan bahwa saya berkarir itu dulu kan untuk kepentingan masyarakat bangsa ya, gitu. Saya fokus ke situ. Dulu kalau Kang Boy Kapolres di mana ya, Kang? Di Surabaya Utara. Surabaya. Ya. Keras tuh, Kang. Enggak juga sih. Kan kembali lagi tadi ya, kita sudah bahas itu bahwa tergantung kita bagaimana berkomunikasi. Sampai ya satu waktu ya saya katakan mungkin orang menilainya ngapain seorang Kapolres harus duduk di samping tukang beca gitu kan. Saya tidak memandang beliau itu sebagai tukang beca. Dia adalah warga masyarakat yang harus kita layani. Dan dia bisa menjadi sumber masukan kan? Mungkin tukang beca itu cerita, Pak, sebenarnya anak buah Bapak kalau pagi-pagi apel pagi, banyak yang tidak apel pagi loh Pak. Bisa saja informasi seperti itu. Pak, sebenarnya di dekat kampung saya itu banyak pencurian sepeda motor. Nah, interaksi saya dan komunikasi dengan mereka-mereka yang di bawah itu, saya memandang itu adalah bagian dari dinamika leadership itu. Bagian dari dinamika komunikasi sosial itu. Bagi saya. Jadi pemimpin itu susah ya, Kang? Enggak juga. Pemimpin itu dituntut untuk jadi malaikat. Harus perfect. Benar nggak sih? Komunikasi dengan atasan harus bagus, dengan yang selevel harus bagus, dengan yang bawahan harus rapi, masyarakat harus diayomi. Susah nggak sih, Om? Sebenarnya kan kita juga dididik dengan cara-cara seperti itu ya. Bagaimana kita mengembangkan leadership itu kan sesuai dengan levelnya kan. Levelnya di tingkat kecamatan bagaimana, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan seterusnya. Cuman intinya komunikasi itu kan bagaimana sebenarnya kita kan mau mendengarkan. Nah kalau kita komunikasi nyerocos kayak misalkan saya nyerocos terus mungkin enggak orang itu kok orang nyerocos aja tuh katanya. Bukan dengar tapi malah pengen didengar kan. Itu bahasa berbeda ya. Betul. Kapolres udah. Berarti kalau zaman dulu ada Kapolwil ya? Kapolwil iya. Sempat jadi Kapolwil? Sempat, saya ya lumayan singkat lah. Di Banyumas. Waduh. Iya. Daerah NU tuh ya? Bukan ya? Purwokerto sekitar ya? Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap. Itu wilayah hukum saya itu. Wah, itu kalau kata orang polisian sekarang itu daerah emas katanya. Karena ada kilang minyak di Cilacap. Yang pasti banyak emas. Banyak emas. Karena Banyumas. Iya. Dari Kapolwil, Om ke? Saya alhamdulillah ya dulu saya agak cepat ya. Saya promosi dari Kapolri bintang 1. Oh langsung? Iya. Memang agak langka dulu seorang Kapolri. Kapolri itu kalau sekarang kombes. Ya, kolonel ya. Iya. Saya agak cepat itu. Biasanya orang masih libat 1 step lagi, saya langsung ke promosi bintang 1. Sempat Kapolda? Enggak, saya dulu direktur tindak pidana tertentu. Wah, di Barreskrim. Iya. Di Barreskrim, ya. Itu saya katakan dinamika organisasi membutuhkan orang dengan kompetensi seperti ini. Ya, akhirnya saya direkrut diberikan amanah untuk menjalankan tugas itu. Di Mabes berarti ya? Di Mabes. Direktur bintang 1 di Mabes. Bintang 1, alhamdulillah. Ya. Berapa tahun tuh di situ? Itu juga cepat. Saya kenapa cepat? Tadi saya bilang ya. Saya ini kan banyak background saya kan di dunia internasional.
Saya di sana sebentar, kurang lebih 11 bulan begitu. Saya diminta atau ditugaskan oleh Kapolri menjadi Direktur Eksekutif yang kita sebut namanya Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Internasional. Itu di Semarang. Ya. Itu saya ditugaskan langsung oleh Kapolri untuk Kang Boy itu masa Kapolrinya Pak Bimantoro? Pak... bukan. Waktu itu Pak Bambang Hendarso. Oh, Bambang Hendarso. Ya, Bambang Hendarso kemudian diganti Pak Timur. Pak Timur Handoko. Ya. Oh, masa-masa itu sampai akhirnya di Lemhanas. Enggak, saya di sana cukup ada kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun lah ya. Saya ditarik lagi ke Mabes Polri. Saya ditugasi untuk menangani hubungan internasional. Di situ ada namanya Divisi Hubungan Internasional. Jadi saya promosi juga di situ, bintang 2 saya di situ. Oh, bintang 2-nya dapat pada saat saya Kepala Divisi Hubungan Internasional. Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipercaya lagi. Iya. Nah, masa-masa itu tahun berapa ya? Tahun 2011. 2011. 2011 lalu Pilpres 2014. 14 ya. Itu saya ingat tuh, itu masa-masa ramenya Polri ya. Ada kasus Pak Susno ya. Sama KPK. Terus ada banyak lah cerita. Itu gimana tuh? Seorang Kang Boy, racing star, bintang 1 cepat, bintang 2 cepat, alhamdulillah. Katanya kalau udah jadi bintang mah itu udah it's not a matter of time itu. Itu pasti banyak tuh ombak apa segala macam yang kita mungkin ada yang bisa kita ikuti. Ombak itu, wave itu ada yang kita saya kayaknya makin hari makin jauh nih dari pusaran ombak nih. Itu seperti apa Om mengalahkan tantangan di sana? Ini saya Om Kang aja nih. Teman-teman. Kang Om aja. Kang Om. Jadi memang begini. Sekali lagi itu kan pilihan kita ya. Yeah. Dinamika dalam satu institusi, dalam satu organisasi pasti ada. Iya. Yeah. Pragmatisme itu pasti ada lah itu. Jadi pada masa itu Pak Susno tuh pimpinan Baris Krim, jadi pimpinan Kabar Reskrim kan? Iya. Saya Direktur Tipiter, beliau Kabar Reskrim. Ya, jadi masa-masa itu berat dong pasti ya? Enggak juga. Karena itu kan berarti yang melihat berat di luar. Sisi kehidupan yang lain dengan saya. Iya. Meskipun itu adalah bagian dari organisasi Baris Krim dan Polri, tapi saya tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Beda aja saya bilang itu karena lebih banyak pada personal ya. Pada aspek lain ya, di luar aspek profesi kepolisian. Iya. Nah, itu gimana tuh menyikapi kondisi saat itu, lalu guncangan di tubuh yang Polri juga yang agak lumayan anget saat itu kan, masa-masa itu. Ya kita harus melihat begini, bahwa kehidupan itu kan pasti up and down ya. Iya. Dan saya kira kita harus sepakat bahwa Polri itu adalah lembaga profesional. Ya. Seorang pejabat Polri itu seorang profesional, dia harus betul-betul dia stick tuh pada sumpahnya sebagai seorang perwira Polri gitu. Intervensi kemudian ya dalam tanda kutip pengaruh-pengaruh dari luar itu adalah realita, dinamika. Cuman bagaimana kita melihat itu, apakah kita akan terperangkap tadi oleh pragmatisme atau kita bertahan pada kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi saya melihat biar saja dinamika ini terjadi karena ini akan mendewasakan kita juga. Bahwa kalau kita terperangkap oleh pragmatisme, kita juga akan ditelan oleh pragmatisme. Saya bilang saya tetap aja pada rel saya itu. Itu nilai yang Kang Boy pegang. Saya di rel itu bagian motivasi atau nilai? Saya kira nilai itu basic value saya. Basic value. Fundamental basic value saya itu adalah saya tidak mau tadi ada parsialitas itu. Kang Rino menjadi ini terus saya, waduh tiap minggu saya kirim singkong goreng atau apa tuh toge goreng gitu ya, atau laksa lah orang Bogor tuh laksa gitu. Saya bukan tipe seperti itu. Saya bekerja untuk institusi. Siapapun pimpinannya itu, dia adalah top leadership dari satu institusi. Dialah yang mengelola itu. Tapi saya mengabdi pada institusi itu melalui tadi leadershipnya seorang pemimpin itu. Setelah dari situ
Om terakhir dipercaya sebagai sekretaris Lemhanas. Sekretaris utama. Sekretaris utama. Iya. Beda ya sekretaris utama. Itu hanya itu aja. Ini kayak sekjen mungkin ya? Seperti itu. Ya, seperti sekjen. Lemhanas, ya. Yang kita tahu Lemhanas itu tempat pelatihannya calon pemimpin bangsa dari semua unsur. Dan ada kalau hari ini polisi politik, semua kepala daerah belajar di sana. Semua ini. Itu apa sih di Lemhanas itu apa ya budaya yang apakah sama waktu masa-masa Kang Boy ini meniru pola pendidikan di kepolisian? Apakah ada yang sesuatu yang Om telorkan di sana? Ide besar. Iya. Kita harus paham bahwa Lemhanas ini adalah pendidikan tertinggi di tingkat nasional. Untuk kader-kader pemimpin nasional, militer, polisi, dan sipil ya, termasuk yang sipil itu pengertiannya bisa saja dia dari pemerintah daerah ataupun politisi ataupun seorang pebisnis, ataupun organisasi-organisasi non pemerintah itu semuanya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sana. Memang kurikulumnya itu adalah menanamkan yang namanya wawasan Nusantara. Lu pemimpin dari Bogor, tapi lu paham bahwa Anda itu adalah bagian dari Nusantara Indonesia ini. Anda bagian dari leadership Indonesia ini, meskipun berada di Bogor, tapi adalah leadership Indonesia mengelola tadi ya, Indonesia sebagai suatu kekuatan. Gitu. Kemudian diajarkan juga bagaimana mengelola, gitu loh. Bahwa negara ini kan dan pemerintah ini kan yang begini besar, sumber dayanya begitu besar. Lah kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang diberikan pemahaman tentang konsep manajemen nasional itu kan juga nanti bisa tidak terintegrasi. Padahal pembangunan kita ini kan berangkat dari namanya rencana pembangunan nasional. Dielaborasi kepada rencana pembangunan daerah. Nah, jadi kepada peserta itu diberikan wawasan Nusantara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, negara besar di dalam secara geografis kita ini kan diapit utara, selatan, barat, timur. Kawasan kita strategis, lintasan strategis. Kita diberikan pemahaman tentang ketahanan kita, ketahanan nasional, ekonomi, ketahanan militernya, ketahanan budaya kita, ketahanan ideologi. Nah, itu diberikan pemahaman seperti itu sehingga ketika kita menjabat pada suatu jabatan tertentu, kita harus paham. Kalau kita tidak punya ketahanan itu, kita ini akan dilibas oleh kekuatan di luar kita. Nah, itu yang diberikan pemahaman, konsep-konsep ketahanan kepada para peserta itu. Nah, saya tentu adalah bagian dari Lemhanas ya, bagian dari Lemhanas dan ada mekanisme kita rapat berkontribusi pada pemikiran-pemikiran yang kemudian dikembangkan pada kebijakan-kebijakan Gubernur Lemhanas itu. Dielaborasikan dalam mungkin ya perbaikan-perbaikan atau pencemuran pada kurikulum. Itu yang kita lakukan. Kalau saya memberikan kontribusi besar, ya mungkin juga tidak lah, karena saya bagian dari sistem itu. Di Lemhanas ini, saya berpikir ya, kadang-kadang saya berpikir, kita kan gede banget nih Indonesia ini. Iya, sangat besar. Sangat besar. Ada sekitar 340-an atau 400 daerah yang dinakodai oleh kepala daerah. Dengan segala macam background. Background yang mulai dari karena populer dulu tukang populer akhirnya jadi kepala daerah. Yang sangat mampu punya uang jadi kepala daerah. Apalagi sekarang ya masa-masanya semua harus pakai uang untuk berpromosi. Esensi kewawasan Nusantara, esensi pola pikir negara itu kadang-kadang mungkin terlupakan. Dibanding misalnya orang yang berkarir dari nol tuh, kita mengenal tuh dari pendidikan pada masa di kepolisian pasti belajar tentang wawasan Nusantara dari tingkat 1 waktu di Akademi Pendidikan Kepolisian mungkin ya. Dibanding yang tiba-tiba dia duduk jadi anggota dewan, merumuskan undang-undang. Nah itu ada peran Lemhanas nggak di sana tuh yang harus lebih kencang kalau menurut Om? Untuk mendidik calon-calon nih, bukan yang udah duduk. Kalau udah duduk udah kelanjur janjinya udah diomongin kemana-mana, gitu. Kira-kira apa sih gambaran? Kalau boleh bilang kritik juga nggak apa-apa. Kali aja nyampe jadi ada lebih baik gitu.
Dulu di era Pak Harto ya, di era Orde Baru sebenarnya setiap calon pemimpin di tingkat nasional maupun daerah itu ada namanya semacam proses screening ya. Kemudian juga memberikan wawasan tadi itu, wawasan Nusantara, kemudian manajemen nasional atau manajemen pemerintahan, sistem politik termasuk di dalamnya itu. Peralihan rezim ini kemudian juga berimplikasi terhadap sistem politik kita. Nah, sistem politik kita ini kan sekarang lebih liberal ya, lebih liberal. Kemudian ya tadi cara berpikir, kemudian bersikap yang pragmatis itu seolah-olah menjadi hal yang sekarang realita dalam kehidupan politik. Nah, Lemhanas ini juga pernah melakukan program-program pelatihan, ya, pelatihan ataupun pendidikan itu ya kepada kader-kader politik, kemudian kepada kepala-kepala pemerintah daerah itu ya, pimpinan-pimpinan daerah itu untuk tadi ada kurikulum khusus untuk mereka, tidak sebanyak atau tidak selama pendidikan reguler Lemhanas atau yang kursus singkat. Ini lebih singkat lagi, sekitar hanya berapa minggu saja. Nah, tapi intinya bahwa begini, hei kepala daerah, hei kader-kader politik, Anda harus paham bahwa ini Anda bagian dari NKRI, Anda bagian dari sistem politik nasional, Anda bagian dari rencana pembangunan nasional. Ada strategi-strategi yang dibangun oleh pemerintah. Mari kita berkolaborasi, ya, berintegrasi dengan konsep besar itu, sehingga nanti muaranya adalah pada kepentingan nasional kita, tujuan nasional kita itu. Nah, kalau tadi ada yang pragmatis kemudian lebih mengutamakan kepada ego sektoralnya, apakah partai politik atau kelompoknya, kalau menurut hemat saya, ya ini harus sering-sering datang ke Lemhanas gitu loh, untuk bisa merefleksikan dirinya ya gitu loh. Karena mereka ini pemimpin loh, bukan hanya individu secara personal ya, tapi mereka adalah pemimpin nasional pada tataran daerah gitu. Iya ya, agak sulit ya kalau tiba-tiba, apalagi sistemnya sekarang suara rakyat, suara Tuhan katanya kan. Jadi dia dipilih oleh rakyat, merasa tidak ada tuh garis komando ke atas. Dia bisa melakukan. Saya ingat tuh banyak orang yang merasa melawan pemerintah pusat itu bagian dari kampanyenya mereka. Dan disenangi oleh rakyat. Akhirnya dia dipilih lagi. Nah, ini mungkin menurut saya bukan orang politik, tapi saya melihat ini yang mungkin harus kita bersama-sama kita perbaiki. Jadi kalau kita melihat dinamika realitas seperti itu begini, memang dinamika politik di Indonesia ini kan sangat progresif setelah era orde reformasi itu ya. Undang-undang otonomi daerah juga memang bersuara seperti itu, ya kan, suara rakyat gitu. Tetapi juga maaf dalam tanda kutip ya, suara rakyat yang mana ini gitu loh. Jangan suara rakyat yang tidak mewakili hakikatnya rakyat itu sendiri. Kedua, suara rakyat ini dia paham gak sih suara yang diberikan ini apakah bermuara nanti untuk kepentingan dia atau kepentingan sesaat 5 tahun. Nah, ini yang kita harus hati-hati, karena kalau kita hanya berpikir, bersikap dan tadi ya hanya menerapkan prinsip-prinsip pragmatis itu, saya kira yang akan dirugikan kita. Bangsa dan masyarakat kita akan rugi kalau seorang pemimpin katakanlah hanya 2 periode 10 tahun. Kemudian apakah ini akan memberikan dampak dan implikasi terhadap perjalanan bangsa kita menuju tercapainya tujuan nasional itu? Nah, kalau nanti terputus hanya gara-gara kepentingan pragmatis, kita tidak akan pernah keluar yang namanya tadi itu perangkap kelas menengah itu. Segitu-gitu aja tuh. Ya, padahal di luar kita banyak contoh negara-negara dan bangsa yang dulu mungkin hampir selevel dengan kita, ternyata terjadi lompatan yang sangat jauh sekali gitu. Dan mereka bisa memposisikan diri sebagai negara industri besar sekarang. Nah, itu yang harusnya kader-kader ataupun mereka-mereka yang berada di organisasi politik ataupun di pemerintah juga merupakan dari organisasi politik nasional. Ayo gitu loh. Kita tidak menampik, wah itu kan konsep besarnya. Mereka punya konsep kecilnya itu. Ini yang kita memang
perlu sama-sama berkomitmen. Oke deh, you punya konsep kecil. Tapi bisa nggak konsep kecil ini berintegrasi dengan konsep besar? Yang muaranya, sama-sama kita ke sana gitu loh. 10 tahun selesai. Nah, jangankan 10 tahun. Jangan-jangan belum 10 tahun, maaf saya tidak mendoakan. Dia sudah selesai karena memang panggilan Tuhan. Terus untuk apa konsepnya dia itu? Kan akan sirna dengan sendirinya. Akan digantikan dengan konsep yang baru. Dengan konsep baru yang mungkin tidak berinteraksi dengan konsep yang dulu itu. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. 10 tahun yang lalu saya ingat, saya dulu masih kerja di perusahaan swasta. Itu kita kalah sama pegawai dari Singapura. Terus tapi kita punya market yang besar, Indonesia. 240 juta penduduk. Wah, bangga kita. Bonus demografi. Yang akhirnya hari ini cuma jadi komoditi. Gitu kan. Orang-orang tidak bisa memanfaatkan ini. Kita berjuang Indonesia yang besar ini, kita harus mampu mengelola buat Indonesia. Tapi negara-negara di samping kita mendesak kita. Karena bagian dari marketnya, kalau marketnya negara-negara kita kan kecil-kecil tuh. Kalau dia memperbesar pasar ya ke Indonesia. Tantangannya ada isu macam-macam di sana kan. Isu keamanan, isu investasi, isu ekonomi, politik dan segala macam. Kang Boy melihatnya apa tantangan terberat bangsa ini hari ini? Yang pertama bahwa memang ini kaitannya dengan wawasan pengetahuan dengan pendidikan kita. Tapi mungkin boleh saya sampaikan dalam bahasa yang agak sedikit di awang-awang Geopolitik itu politik kawasan Politik kawasan ini kan politik kepentingan negara-negara kawasan di Indonesia atau sebaliknya negara Indonesia terhadap negara-negara kawasan. Nah, pemahaman tentang geopolitik bisa disederhanakan dalam bentuk atau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Hanya dengan bahasa sesuai dengan level pendidikan. Supaya masyarakat bangsa kita nanti kita paham bahwa kita ini negara besar, bangsa besar, dan kita dihadapkan pada persoalan-persoalan tadi, konflik kepentingan. Yang itu kalau tidak kita kelola dan kita tidak hadapi dengan cerdas, kita tadi hanya jadikan market saja. Oh iya, betul. Masyarakat kita hanya dijadikan karyawan level bawah. Sementara orang asing jadi manajernya, menjadi direktur utama dan segala macam. Nah, ini yang kita harus rubah paradigmanya itu. Kita ini bangsa besar. Iya, betul. Negara besar dengan segala kekuatan yang ada. Nah, negara-negara ini kan mereka ingin memainkan power yang ada di tangan mereka nih. Maaf kalau saya memberikan contoh, Cina punya power militer sekarang. Betul. Power ekonomi, power sosial budaya, kan, power influence-nya, pengaruhnya dan power diplomasinya itu sendiri. Nah, kalau kita tidak juga mengimbangi, kita tidak harus berkonflik dengan Cina, tapi setidak-tidaknya kita paham. Powernya itu digunakan untuk kepentingan nasional mereka. Nah, kita harus paham kepentingan nasional kita apa sih? Kan melindungi masyarakat bangsa kita, mensejahterakan, gitu kan? Betul. Memajukan industri kita sehingga kita menjadi negara maju, masyarakat bangsa maju. Nah, ini yang harus kita kuat, bargaining power kita itu. Sebab tanpa bargaining power, kita hanya akan dilihat kecil aja tuh. Coba sekarang Kang Rino, ke toko-toko atau ke warung-warung kecil. Made in China. Saya tidak mengatakan bahwa itu jelek, tidak. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang sama? Meskipun kalau dalam tataran yang lebih tinggi, supranya, memang ini tergantung dengan perjanjian bilateral. Perjanjian itu perdagangan bebas. Tetapi kita harus cerdas dong. Jangan kita hanya jadi marketnya mereka. Dan kita produk kita di sana nggak seimbang. Sehingga kita defisit aja. Kalau pengusaha kapitalis pengen untungnya gede, Pak. Jadi karena harga dari sana murah, kita mau jual aja. Padahal itu desain sama mereka. Kenapa bisa murah? Karena ada subsidi besar dari pemerintahannya. Yang akhirnya bisa menguasai. Kita mungkin belum ke arah sana. Itu yang saya katakan tadi, bahwa paradigma kita, mindset kita di tataran tertinggi juga harus kita, artinya kita sesuaikan dengan tantangan yang ada. Kemudian tadi kita coba masukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita sehingga
Ada yang namanya kita sebut cinta produk dalam negeri. Wah, tapi dulu banyak tuh cinta. banyak itu kan hanya slogan, hanya apa namanya, ya katakanlah kata-kata yang hanya diekspresikan dalam konteks-konteks tertentu. Sebenarnya kita bisa besar. Betul, memang pragmatis pengusaha, ya udah daripada kita membuat industri produk sendiri tidak efisien, kenapa kita tidak impor? Itulah yang saya maksudkan bahwa rencana pembangunan strategis di tingkat pusat dan daerah itu berintegrasi sehingga tadi itu saling mengisi itu. Betul. Nah, itu perannya Lemhanas ada di sana? Ada. Harus ada ya? Ada. Itulah kurikulum kita di situ. Iya. Jadi kajian-kajian kita itu kan sebenarnya Lemhanas itu kan kita diberikan dibangun kurikulum yang memungkinkan kita melakukan kajian-kajian strategik. Gitu loh. Selalu hampir tiap hari kajian-kajian strategik dengan berbagai isu yang kita sebut Astagatra itu. Semua gatra itu kita kaji. Yang implikasinya kepada tadi tujuan nasional, kepentingan nasional kita gitu. Memang Lemhanas punya keterbatasan, ya kan, anggaran, kapasitas ruangan, waktu dan segala macamnya. Tapi ini kan bisa sebenarnya diadopsi oleh perguruan-perguruan tinggi, sebagian lah ya, masukkan dalam kurikulum mereka tentang tadi kepentingan nasional Indonesia gitu loh. Sekarang kan terbalik nih. Dunia pendidikan saya sudah jadi objek industrialisasi toh. Nah, jadi ya kita kembali bahwa ketika paradigma kita masih seperti itu saja, ya sudah, kita akan terus seperti ini. Jadi harus ada paradigma baru atau paradigma lama dihidupkan kembali untuk membuat gelombang besar perubahan. Karena perubahan ini justru hal yang nggak mungkin di tahun-tahun ini karena visinya melanjutkan loh. Nah, itu kan bahasa politik. Melanjutkan pasti ada perubahan. Harus ada perubahan. Meskipun persentasenya kecil, pasti ada perubahan. Contoh ya, program memberikan makan siang gratis itu kan perubahan. Kebijakan pemerintah ya. Dasarnya apa? Alinea keempat itu. Mensejahterakan rakyat itu kan. Pasti ada perubahan. Kalau kita tetap berpedoman pada orde lama, boleh saja. Pada sebagian iya. Tapi pada dinamika yang ada kita harus juga melakukan perubahan-perubahan dong. Contoh sekarang ya. Ini menarik ini. Yang namanya augmented human. Manusia yang ditambah gitu ya. Kalau di berbagai film kan banyak tuh. Dipasang macam-macam yang sehingga dia menjadi powerful gitu kan, seperti seolah-olah seperti human robotik gitu. Nah, ini kan suatu tantangan gitu. Nah, kita kalau nggak berubah dalam paradigma kita, dalam kebijakan nasional, dalam termasuk kebijakan pendidikan, kita akan jadi market aja nanti ini. Gitu. Betul. Saya kemarin keliling-keliling di pabrik di Eropa udah nggak ada pakai orang, semuanya robot. Dia bilang karena harga labor di sana mahal. Nah, kita yang program padat karya mesti di gaung-gaungan, harus padat karya, harus banyak ini. Itu makin lama makin ke sisi tuh. Kita hanya jadi buruh-buruh aja mungkin ke depannya. Itulah yang tantangan kita ya. Itu hanya begini ya, Kang Rino ya. Kita juga harus paham ya, dalam konsep pembangunan itu kan tidak namanya instan. Grand strategi itu tidak 1-2 tahun. 25-50 years. Korea bicara 50 years ya. Cina sudah bicara tahun 2045. Kita sudah di eranya Pak SBY dulu, Indonesia Emas 2045. Ini saya katakan paradigma itu harus dibangun di situ gitu loh. Pada generasi muda, ya generasi Z itu, kita 2045 ini kita negara hebat nih, bangsa hebat gitu loh. Nah, padat karya itu untuk sekarang oke, karena memang masanya gitu loh. Tapi pada suatu saat ketika kita bicara pada teknologi yang advance itu, maka dengan sendirinya nanti padat karya itu mungkin lebih banyak pada padat modal dan padat teknologi mungkin. Jadi satu saat hari ini tuh pendidikan atau pelatihan itu diperlukan untuk naikin derajat para human resources-nya kita sebagai bangsa menuju 45 itu kan. Menuju Indonesia Emas katanya. Kalau kemarin salah satu menteri bilang
di tahun 2045 kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, ya nggak akan terjadi apa-apa di tahun 2045. Malah jadi masalah nanti tahun 2045. Pak Basuki saya ingat kemarin di Bali cerita seperti itu. Kalau hari ini kita cuman terjebak slogan, ya tidak akan terjadi apa-apa di sana. Kita masa-masanya untuk berjuang, beliau sampaikan seperti itu. Ya, beban sejarah nantinya. Beban sejarah yang tidak akan keluar dari namanya middle trap. Middle trap, betul. Kang Boy pensiun di tahun 2015. Iya. Di masa terakhir pensiun, saya dengar kalau lihat beberapa kutipan masuk nominasi Wakapolri atau Kapolri jangan. Kapolri dulu. Kapolri. Seangkatan ya Kapolrinya saat itu? Ya, angkatan saya. Pak Badrodin itu angkatan saya. Itu gimana tuh? Masuk dalam kancah pembicaraan, salah satu Kompolnas mengusulkan bagian dari ini, sampai akhirnya mungkin ya kita tahu semua lah kalau di jabatan itu udah politis banget, kepentingan banyak hal yang akhirnya Kang Boy memilih, atau Kang Boy apa yang terjadi di saat itu, karena itu cukup ramai kan, ada ceritanya banyak lah. Kalau ini teman sekolah mungkin cari aja sendiri lah, Google tuh masa-masa tahun 2015 tuh. Jadi nuansa politik memang ada ya, tapi mungkin kita harus kesampingkan itu ya. Kita harus tetap berangkat pada namanya the best ya. Saya yakin bahwa teman saya yang dipilih jadi Kapolri itu adalah the best. Ya, dari empirical background-nya, dari pengembangan konsepsi berpikirnya ya, konsep berpikir maksud saya, dia the best. Nah, itu harus diakui karena di dalam kehidupan militer dan Polri itu ada namanya proses penjenjangan. Dari mulai kita pendidikan di Taruna, kita perwira pertama, kita perwira menengah, sampai kita Pati, itu ada penjenjangan jabatan dan pendidikan. Plus diberikan kesempatan untuk kita mengembangkan konsep-konsep besar itu, leadership maupun manajemen itu ya. Nah, tantangan-tantangan yang ada itulah yang akhirnya mendewasakan kita, mematangkan tadi konsep leadership, konsep manajerial kita itu. Nah, itulah yang dijadikan aspek-aspek penilaian. Bahwa si A ini lebih layak untuk menjadi seorang Kapolri, si B ini mungkin jadi Wakapolri dan seterusnya. Saya memandang bahwa itu adalah suatu sistem yang bagus ya, sepanjang itu konsekuen dan konsisten, gitu ya. Karena begini, ke depan dan seterusnya maksud saya bahwa mekanisme dan persyaratan-persyaratan dan aspek-aspek yang ada itu harus dipertahankan, gitu loh. Sepanjang itu tidak out of date ya, kita harus pertahankan, kita gunakan untuk menyiapkan kader-kader calon pemimpin Polri, ya kan? Dari mulai tadi Akabri, PTIK, Sespim, Sespati dan Lemhanas itu kan sudah bagian ya. Jadi penjenjangan pendidikan. Setiap kurikulum itu akan memberikan wawasan baru kepada si peserta itu dan akan lebih mematangkan bagaimana dia melihat suatu persoalan-persoalan dan mencari solusinya. Nah, dari situlah kemudian akan mengantarkan dia untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategik itu. Saya melihat diri saya tidak terpilih, menurut saya biasa-biasa aja. Kecewa kah? Oh enggak, itu karena begini, kalau kita orang beriman bertakwa, Lauh Mahfud itu adalah buku kehidupan manusia. Sudah tertulis di situ, saya tidak akan jadi Kapolri. Bagaimanapun upaya saya, strategi yang saya kembangkan, tapi buku itu mengatakan tidak, ya akan tidak saja. Nah itu yang kita harus ikhlas, sadar, dan di satu sisi kita dukung teman kita. Siapapun yang menjadi Kapolri, apakah dia teman atau junior saya, ketika dia menjadi top leader, dukung. Itulah namanya loyalitas yang dikembangkan dalam kultur militer dan polisi. Jangan sebaliknya, wah itu Kang Rino kan junior saya, akhirnya jadi direktur utama, kurang hanya jadi kepala seksi apa gitu. Terus disloyalty, ini menurut saya tidak dewasa. Karena muaranya bukan pada Kang Rino. Apa tujuan institusi itu? Ya kan muaranya kan pada kesejahteraan masyarakat di Bogor ini. Karena kita tahu semua di level pimpinan itu pasti ingin berbuat terbaik untuk institusi. Insya Allah. Peran keluarga, teman pada masa-masa itu sudah membuat tim sukses kah? Saya hakul yakin kalau keluarga pasti ya. Doa paling ya. Orang tua terutama ya. Orang tua. Saya ingat betul ya, zaman saya Taruna itu,
mama saya itu selalu menyiapkan air putih di meja belajar saya. Iya. Karena beliau itu yakin bahwa saya menghadapi tantangan yang berat selama pendidikan. Didoakan nih boy, ya, ini mama siapkan air minum supaya kamu tidak kehausan. Iya. Begitu mama saya. Jadi alhamdulillah bahwa keluarga dari orang tua saya, dari mertua saya, dari istri, anak-anak saya, dari saudara-saudara saya, teman-teman saya alhamdulillah mendukung ya. Hanya kalau memang kemudian ada perbedaan pandangan dan pendapat itu realita. Ya. Nggak ada semuanya yang sama kok. Iya. Kepala boleh sama hitam, pikiran berbeda kita ya. Iya. Ubannya tambah banyak. Iya, banyak. Kang Boy, ini saya kalau baca di koran kok ada yang berani ya bongkar rumah Kang Boy ini di Bogor dulu. Oh. Rumah orang jenderal loh, Yeah. dibongkar gitu. Yeah. Gimana ceritanya tuh Kang? Jadi, walaupun udah lama gitu. Yeah, Ini jadi artinya nih seorang jenderal pun juga ternyata bisa juga Yeah. tuh kemalingan tuh. Jadi kia Kang Rino, yang pertama itu bukan rumah saya. Oh, bukan rumah. Itu rumah mama saya, Oke. tempat di mana saya dulu dibesarkan dan sampai saya dari masuk kecil? Akabri. Iya. Oke. Itu Sukasari, tempat saya kecil sampai saya masuk Akabri itu di sana. Oke. Saya tinggalkan Bogor itu kan akhir tahun 77. Ya, karena waktu itu udah persiapan masuk Akabri ya. Sampai saya masuk tahun Akabri tahun 78. Dan saya penempatan pertama di Jakarta. Jadi saya sudah tidak Pernah menghuni kesana? lagi di sana. Mama saya itu tinggal bersama saya ketika beliau sudah Oh, itu udah kosong berarti. kosong. Oke. Nah, memang dulu saya titipkan adik saya. Paling tidak seminggu 2 kali lah didatangi, dibersihkan dalam luarnya. Suatu waktu memang pernah itu vakum. Di belakang rumah saya itu kan ada kali itu. Wah. Jadi kali itu tidak jauh dengan yang namanya jendela dapur. Oh, masuklah dari sana. Jadi karena berbulan-bulan itu kosong, mulai itu satu diambil, ya kan. Nah, jadi cukup banyak yang diambil. Cuman itu oke lah, itu adalah realita ya, bahwa Saat itu lagi aktif ya? aktif. Saya masih Brigjen waktu itu. Cuman begini, ini ada juga pesan bagus kepada kita semua. Namanya kejahatan tidak akan memandang status seseorang. Betul. Mau dia presiden, mau dia jenderal bintang 4, mau dia seorang kapolres. Bahkan ada yang menarik itu rumahnya seorang wali kota di Sumatera itu juga kan. Nah ini bahwa yang kita harus pahami namanya kejahatan itu dia akan selalu mencari kesempatan. Dia mencari peluang gitu kan. Nah peluang itu ada. Oh rumahnya kosong nih berbulan-bulan. Nah itu kesempatan. Nah jadi kepada kita semua mungkin ini harapan kita bersama ya. Kalaupun rumah kita kosong kita tinggalkan, setidak-tidaknya kita titipkan pada Pak RT. Iya. Pak RT titip ya Pak RT ya gitu. Ini saya misalkan mau tinggal sama anak saya atau saya mau tinggal sama orang tua saya dan segala macam sehingga tetap ada yang mengawasi. Itu mungkin dulu yang tidak dilakukan oleh adik saya gitu kan. Saya juga mungkin tidak menginginkan. Adik juga nggak tinggal di sana ya? Enggak, adik saya tinggal di Bogor baru. Oh ini benar-benar kosong aja rumah? Kosong, blong. Jadi leluasa sekali. Iya. Leluasa sekali. Ya sampai satu kotak besar ya. Ada saya beli di Bosnia itu kotak itu cukup lumayan hampir 1 meter. Kemudian 1 meter kali 60 begitu bisa dibawa juga. Kirain ditempatin polisi di sana jaga. Enggak. Saya itu juga saya mungkin kurang terbiasa ya menempatkan anggota di rumah karena masih banyak anggota dibutuhkan di lapangan. Kang Boy bukan tipikal yang seperti itu? Enggak. Anggota itu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat banyak membutuhkan anggota-anggota kita, sehingga penugasan-penugasan di luar tugas pokok itu mungkin saya bukan termasuk yang bagian itu ya. Berarti ada belajarnya di mana sih Om? Tadi kalau misalnya saya lihat ya, ini kan kuat banget deh, core value-nya tuh kuat banget lah, value tentang kehidupan, terus ini tentang melawan paradigma yang tidak sesuai dengan pemikiran dan segala macamnya. Itu siapa yang memberikan inspirasi role model seperti itu? Ada nggak sih? Saya penasaran juga kalau tadi belum dijawab mungkin. Ya pertama itu dari bapak saya. Orang tua ya. Bapak saya itu menanamkan basic values bapak saya. Kedua ada sebenarnya di Polri yang kita sebut salah seorang pahlawan Polri itu ya, Pak Hugeng itu.
Itu juga role model ya. Kalau Kang Boy masuk di bagian Kang Hugeng, maksudnya masuk beliau Pak, sudah libat. udah pensiun kan? Saya di eranya Pak ini dulu, Pak apa namanya, Pak Awaludin Jamin. Oh, Pak Awaludin Ya, Jamin. Pak Awaludin Jamin. Ya. Oh, cerita Pak Hugeng itu kan selalu membekas untuk semua polisi ya. Iya. Beliau tuh bapaknya polisi lah, gitu cara ini. Itu juga membekas dari apa diajarkan khusus tuh saat di kepolisian? Sebenarnya kalau secara spesifik, secara figur tidak ya. Ya. Ya, tidak. Hanya memang dalam pembahasan-pembahasan, kajian-kajian leadership di Taruna itu, kita kan juga diberikan contoh-contoh banyak ya. Ya. Baik tokoh-tokoh dunia maupun tokoh-tokoh Indonesia. Namun terlepas dari figur yang ada itu, sebenarnya kalau kita artinya kita konsekuen dengan nilai-nilai leadership itu yang diajarkan dulu waktu kami di Taruna ya, oleh Ki Hajar Dewantara itu, 11 azas leadership itu. Kalau itu diterapkan saja secara konsekuen dan konsisten, insya Allah deh, kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Itu yang saya yakini sejak saya di Taruna, hal seperti itu. Kan saya katakan tadi, saya kan dari mulai tingkat 1 saya sudah dididik untuk dipersiapkan untuk menjadi ketua senat. Nah kalau ketua senat kan tidak boleh tengok kanan tengok kiri nih, wah ini lirik sana gitu. Tetap kita harus ini loh, you adalah seorang role model bagi teman-teman maupun bagi junior-junior gitu. Jadi value itu melekat terus sampai sekarang dan terus saya kembangkan bahwa memang itulah seharusnya seorang pemimpin dengan prinsip-prinsip dan azas-azas yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Kalau perjuangan setelah ini apa? Oh, kan sayang nih, banyak pemikiran. Dulu saya pengen ngajar ya, ingin menjadi dosen begitu, karena memang saya juga beberapa kali tugas di lembaga pendidikan. Ya, saya baca tuh banyak buku yang dihasilkan. Ya, cuman begini kembali, kita ingin boleh dong, tapi kalau Allah mengatakan mungkin tidak ke sana gitu loh. Kamu lebih fokus ngurusin iluni saja deh, atau ngurusin keluarga seperti itu. Atau tanpa secara langsung kan pendidikan tidak harus secara formal berada di lembaga pendidikan ya, di bangku sekolah. Seperti begini kan kita juga memberikan nilai-nilai pendidikan kepada masyarakat, ya, wawasan kepada masyarakat. Saya oke-oke aja kok. Masuk partai politik? Terpikir? Saya kira saya sudah terlambat untuk itu. Bukan berarti berpikirnya tidak, berpikir terus. Berpikir tentang dinamika politik, terutama politik global ya. Saya lebih banyak mengkaji itu karena politik global itu akan berimplikasi pada politik nasional domestik. Karena memang basic saya di hubungan internasional, saya lebih banyak mengkaji pada politik global. Nah, itu saya lebih senang itu. Waktu saya lebih fokus di rumah, ya maaf ya bukan ini. Mungkin lebih banyak waktu saya untuk merenung gitu kan. Tentang hakikat kehidupan ini, tentang perjalanan kita yang singkat, hanya beberapa saat aja itu kan. Nah, saya mungkin lebih banyak diberikan Allah kesempatan untuk merenung itu. Kalau Om tipikal yang prepare semua, mungkin saatnya memprepare juga untuk kehidupan berikutnya gitu. Insya Allah. Amin, alhamdulillah. Insya Allah. Menarik kemarin saya lihat di YouTube ya. Itu memperkuat saya juga. Seorang wanita MC saya kira ya. Beliau berdiri hanya hitungan 3 atau 4 detik jatuh, plak, pass away. Saya katakan pada keluarga saya, ketika Allah berkehendak, hitungannya detik. Nah kalau kita lalai dengan waktu kita, kan surat Al-Asr mengatakan, kalau kita lalai loh, kita nggak tahu siap nggak kita nih. Nah itu yang saya sebenarnya sampai sekarang saya terus memotivasi diri saya jangan sampai lalai loh. Gangguan pasti ada. Nah cuman terus kita harus istiqomah dengan tujuan akhir kita ini. Tujuan dunia ya, tapi itu adalah akan kita menjadi bagian dari bekal ke akhirat nanti. Tapi yang bagus ya, tujuan dunianya yang bagus nih, jangan yang aneh-aneh nih. Kalau pesan yang bisa diberikan untuk para generasi muda dan juga untuk negara titipannya apa
Kira mah ngomong aja kan. Oh, negara saya nggak berani deh. Kalau sekarang kan dianggapnya kita kan rakyat nih ngomongin ya, boleh. Kali aja kedengeran sama teman-teman kita yang lagi punya jabatan melihat, oh iya benar juga nih pemikiran. Karena kan katanya influence itu bisa datang dari mana aja. Gitu. Yang pertama kalau untuk generasi muda begini, yakinlah bahwa itu sudah tertulis. Meskipun di dalam surat Ar-Rod dikatakan ayat 11 bahwa Allah tidak akan merubah nasib umat manusia bila mereka sendiri tidak mau dan tidak mampu untuk melakukan perubahan itu. Jadi pada generasi muda, siapapun Anda, terutama pada anak-anakku yang SMA 2 Bogor ya, dan yang lain di Bogor ini dan mungkin di Indonesia, buatlah cita-cita dari sekarang. Buatlah perencanaan persiapan, sebab tanpa itu nonsen. Kita nggak tahu ya tujuan kita mau kemana. Enggak, maksud saya begini. Kita mau masuk Akpol ya, kita tidak persiapan perencanaan. Tesnya misalkan 1 menit misalkan minimal pusat 40, kita tidak pernah melakukan persiapan. Impossible. Jadi lakukanlah persiapan perencanaan yang matang, cermat ya, yang cerdas gitu. Yakin bahwa memang kalau itu jalan kita, insya Allah diridhoi oleh Allah ya. Jangan lupa juga kita selalu minta doa pada orang tua. Orang tua lah yang akan mendoakan kita dan akan memastikan perjalanan hidup kita ke depan berhasil. Orang tua lo ya. Nah, kalau untuk para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah, kayaknya teman-teman Kang Boy juga banyak ya yang eranya sekarang memimpin tentu bukan di polisi pasti ya. Kalau polisi udah anak buah kan sekarang ya. Kalau di teman-teman saya ada 1 mungkin 2 yang masih di BUMN ya. Tapi kalau kembali kepada tadi ya, untuk tokoh-tokoh itu saya kira kita kembali ingatlah bahwa hidup ini singkat itu loh. Berilah makna kepada negara bangsa ini, kepada masyarakat. Tadi basicnya adalah tadi alinea keempat itu. Alinea keempat aja gitu. Masalah kita mencari sesuatu di luar itu oke lah, itu manusiawi ya. Tapi ingat bahwa kita diberikan amanah dan itu hanya sesaat. Ketika kita tidak memanfaatkan amanah itu, maka kita sayang menyia-nyiakan peluang itu. Dan kita nggak tahu, mungkin kita belum selesai, jabatan itu sudah dipanggil, ditanya nih, apa yang kamu kerjakan ini loh. Betul. Itu maaf ya kalau saya mungkin agak lebay mungkin menyampaikan, tapi sebagai anak bangsa saya pikir saya harus sampaikan juga hal itu. Gitu Kang Rino. Makasih Kang Boy Salamuddin, tepuk tangan untuk Kang Boy semua. Kang Boy bawa kenang-kenangan diplomasi perpolisian. Nah ini bukunya saya mau hatamkan, baca pemikiran Kang Boy tentang perkepolisian. Iya, ini hasil perjalanan saya selama berkecimpung di dunia hubungan internasional. Saya sebenarnya ingin mengajak pada pengurus loh ini. Mungkin saatnya kita mulai memprogram ya. Saya yakin banyak tokoh-tokoh alumni SMA 2 tuh yang dahsyat-dahsyat lah. Bisa saja kita mulai per 2 tahun itu mengumpulkan tulisan-tulisan yang cerdas gitu ya, bernilai strategik gitu. Itu nanti ada nilai manfaatnya untuk generasi muda SMA 2 ataupun mungkin orang lain. Karena saya yakin tanpa kita menulis maka apa yang kita dapatkan selama ini kemudian akan kita bawa mati dan nggak ada nilai manfaatnya. Saya mengajak aja pada pengurus ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu pemikiran ke depan. Insya Allah. Amin. Insya Allah kita realisasikan. Kalau mau baca dapat di mana tuh Om bukunya? Kalau mau baca bukunya. Ini masih dijual? Kalau mau saya kasih tambah lagi gratis nggak apa-apa. Kita bagikan ke pembaca atau penontonnya teman bicara. Tapi yang pasti saya ingin kontribusikan dulu ke perpustakaan SMA 2 ya. Itu pasti akan saya kontribusikan. Kita akan pastikan teman-teman mungkin suatu hari nanti kita sesi khusus untuk bercerita tentang hal lain
di Insya adik-adik kita. Allah, insya Allah. Karena waktunya mungkin kita cari waktunya. Mungkin tuh Kang Boy. Atur nuhun Kang Rino. Sama-sama, saya terima kasih, merasa terhormat hari ini Saya bisa terhormat menimba. pisan ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit Enggak, bersemangat. pas kayaknya. Tesnya pas, tune-nya pas, message-nya luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 jam ini, kita bercerita tentang pengalaman Kang Boy meniti karir, mempersiapkan karir, bukan by accident yang biasa selama ini terdengar atau dilalui oleh para anak muda, tapi memang didesain untuk mencapai titik terpuncak. Pada Amin. saat tidak tercapai, ya itu sudah takdir, Ya. gitu. Tapi persiapan tuh mesti, ya, yang terbaik yang harus kita lakukan. Itu mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tamu lain, kita Insya bisa Allah. bertemu dengan berbicara dengan orang-orang hebat lain. Terima kasih. Kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.